pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat di rumah Irjen Verdi Sambo. Usut tuntas. Buka apa adanya. Halo guys, welcome back to our podcast di Batukar Ide. Bersama saya Melani dan Beta juga Risa. Kali ini ketong mau bahas tentang kasus penembakan. Dan sekarang ketong kedatangan bintang tamu dan juga kita punya narasumber. Mungkin Melani bisa jelaskan. Ada Bapak Dr. Aksi Sinurat SHM Hum, dosen Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang. Oke, halo, selamat sore Bapak. Selamat sore. Ya, selamat sore. Terima kasih Terima waktunya. kasih, Sudah ya. meluangkan waktu. Ini yang kedua kali Bapak hadir ya iya. ke podcast kita. Sebelumnya itu kasusnya Penkase lah, kasusnya itu menarik juga dan ada beberapa prediksi yang memang beliau ya bisa tebak dengan benar. Yang dimana orang lain berpikir ini cuma tunggal, tapi karena beliau dengan keahliannya bisa menebak arahnya. Dan sekarang fokusnya kita adalah membahas tentang yang lagi viral nih, Brigadir Penembakan J. Brigadir J. Mulai dari mana, Kak Melan? Oke, Pertanyaannya? Kemarin itu perkembangan kasus penyelidikannya tuh Bapak sampai Selasa 9 Agustus 2022 itu sudah ditetapkan 4 tersangka Bapak. Ada Irjen FS, Barada RE, Bribka RR, sama Kak sopir pribadi Ibu Putri Cendrawinata. Oke Bapak, dari 4 orang tersangka ini penyidik sudah menetapkan pasal 338, pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55 dan atau 56 KUHP. Bapak bisa jelaskan sedikit maksud gambaran dari pasal ini serta ancaman pidananya itu seperti apa Bapak? Ya baik, terima kasih. Selamat sore bagi kita semua dan selamat sore bagi pemirsa di seluruh Indonesia bahkan di dunia ya. Karena kasus ini bukan hanya kita tahu di Indonesia saja, tapi semua orang-orang Indonesia sudah banyak membicarakannya dari luar negeri. Jadi kasus ini memang sangat menjadi perhatian ya, karena spesifik, walaupun sesungguhnya kasus ini tidak begitu sulit, tapi dipersulit. Wow, gitu ya. bahaya tuh katanya tuh dipersulit loh guys. Masalahnya tuh Pak. Ya. Jadi baik, dalam kasus tertembaknya, sekarang bukan tembak menembak ya, kita kan berdasarkan fakta yang sudah terjadi, dan dengan adanya 4 tersangka tadi, maka sesungguhnya sudah berubah istilah tembak menembak menjadi penembakan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat biasa ataupun kita sebagai orang yang mengetahui tentang peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hukum, kita harus belajar untuk tidak boleh terlalu mengubah-ubah tentang kasus tersebut. Nah, saat ini sudah ditetapkan ada 4 tersangka terhadap penembakan Brigadir Joshua ya, Brigadir J ya, kita bikin Brigadir J. Nah, dengan adanya penetapan ini, tentu kita semua sudah merasa agak sedikit lega ya, karena selama ini kita semua kan merasa tidak ada ketidakjelasan, merasa adanya ketidakadilan dengan kasus ini. Sekalipun kita bukan orang yang bagian dari orang yang terjolimi atau bagian orang yang mungkin keluarga yang dekat, tetapi disinilah perasaan keadilan itu kita rasakan sekalipun kita hanya warga biasa. Karena apa? Karena adanya ketidakjelasan penyelesaian dari kasus penembakan Brigadir J tidak terselesaikannya dengan baik. Ini karena memang ada
ada niat-niat yang tidak jujur di antara pelaku-pelaku yang membuat Brigadir J sebagai korban pembunuhan. Nah, oleh karena itu dengan adanya 4 tersangka sekarang, tentu kita sudah bisa prediksi secara yuridis ya. Tadi sudah dikatakan bahwa dengan adanya 4 tersangka ini sudah ada pasal-pasal KUHP yang akan diterapkan ataupun dipersangkakan. Ya, ada adanya pasal 340 mengenai pembunuhan berencana dan adanya pasal 338 mengenai pembunuhan biasa, Yunto pasal 55 dan Yunto pasal 56 KUHP. Nah, tentu ada perbedaan antara penetapan pasal 340 dengan pasal 338 KUHP. Pasal 340 itu mengenai pembunuhan berencana. Nah, pembunuhan berencana itu secara singkat bisa kita ketahui bahwa adanya suatu selang waktu ya. Ada selang waktu antara direncanakannya pembunuhan itu dengan perbuatan atau dilakukannya pembunuhan itu. Selang waktu ini tidak boleh terlalu cepat. Ya, itu dikatakan pembunuhan berencana. Katakanlah dalam contoh kasus ini, berdasarkan keterangan-keterangan pengacara keluarga Brigadir J, bahwa 1 bulan sebelum terjadinya penembakan ataupun pembunuhan, itu sudah ada ancaman pembunuhan. Dan 1 hari sebelum terjadinya penembakan atau pembunuhan, masih ada ancaman tersebut. Nah, ternyata faktanya setelah tanggal 8 Agustus itu ada pembunuhan. Nah, seperti itu. Jadi jarak antara waktu ditentukan rencana pembunuhan itu dengan terjadinya pembunuhan ada jarak waktu yang agak lama. Nah, jadi kalau pembunuhan biasa itu langsung pada saat itu dia melakukan pembunuhan. Jadi tidak ada rencana, merespon langsung, tidak ada rencana. Itu bedanya, tidak ada perencanaan sama sekali. Sehingga di dalam KUHP itu konsekuensi yuridisnya pembunuhan berencana berdasarkan pasal 340 KUHP itu ancaman pidananya pidana mati ya, seumur hidup dan 20 tahun. 20 tahun seperti itu. Nah, ini nanti kita jelaskan ya. Kemudian pembunuhan biasa itu ancaman pidananya karena dia biasa tidak direncanakan tadi sama sekali ya. Seketika itu juga, tapi dia tetap sengaja niat membunuhnya ada. Nah, seperti itu. Nah, itu ancaman pidananya paling tinggi itu 15 tahun. 15. Nah, berbeda seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan Yunto pasal 55? Nah, tentu pasal 55 itu ada orang-orang yang melakukan perbuatan pidana lebih dari 1 orang. Jadi kelompok begitu ya, Pak? Ya, jadi makanya di dalam pasal 55 itu disebut dengan penyertaan. Atau bahasa Belandanya itu deelneming ya. Intinya bahwa dikatakan penyertaan berarti terhadap satu tindak pidana atau dalam kasus ini terhadap satu pembunuhan ada lebih dari 1 orang pelakunya di dalamnya seperti itu. Nah, pasal 55 itu ada di dalam KUHP itu ada 5 bentuk penyertaan. Nah, bentuk pertama pelaku material, pelaku yang langsung melakukan pembunuhan itu. Ya, kemudian ada pelaku menyuruh melakukan. Ya, berarti ada yang disuruh. Harus ada yang disuruh. Kemudian turut melakukan. Ya, berarti ada yang pelaku. Ada pelaku. Karena ada pelaku materialnya tadi, berarti ada yang turut. Nah, kemudian ada yang menggerakkan. Sering juga disebut orang membujuk, melakukan. Berarti ada orang yang digerakkan. Jadi ada penggeraknya, ada yang digerakkan. Nah, di sini perlu dijelaskan. Saya sering dengar di media-media itu
baik pengacara maupun pihak kepolisian sebut antara menyuruh melakukan, seharusnya itu tidak tepat. Kalau di dalam Harusnya, kasus Bapak? ini Harusnya apa? harusnya diperintahkan. Ya, itu atau sama dengan digerakkan tadi. Ya. Kalau menyuruh melakukan, konsekuensinya orang yang disuruh melakukan itu berarti tidak dapat dipidana. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai kesalahan. Tidak ada mens reanya. Oh iya, iya. kemarin yang dibahas Iya. di Barada, pasal 51 51. Barada. Iya, Pak. Nah, Tapi- seperti Terhadap itu ya. Brigadir Jadi, E. itu yang perlu kita Baik. luruskan kepada pemirsa yang mungkin kadang-kadang tidak mengerti tentang istilah-istilah itu, istilah-istilah ataupun bentuk-bentuk pembantuan yang ada di dalam pasal 55 KUHP. Jadi pasal 55 itu ada 4 bentuknya. Wah. Ya, pasal 55 itu. Kemudian satu lagi bentuk pembantuan. Pembantuan. Nah, itu di pasal 56. Pasal 5. Oh iya, Ya, pasal 56. Nah, di pasal 56 itu ada 2 jenis pembantuan. Nah, satu pembantuan saat delik dilakukan, Saat delik dilakukan. saat delik itu dilakukan. Satu pembantuan sebelum delik itu dilakukan. Wah. Saat dan Sebelum ya. Sebelum berarti dia bisa memberikan sarana, memberikan Oh, ya, keterangan, seperti itu. ya, Oke. seperti itu. Memberi kesempatan, Ya, ya. itu sebelum. Ya. Lalu bagaimana konsekuensi yuridis terhadap antara pasal 55 dengan pasal 56? Nah, sesuai dengan pasal 55 itu, bagi orang yang dikatakan atau dikualifisir sebagai orang yang turut melakukan, berarti konsekuensi yuridisnya sama ancaman hukumannya dengan pelakunya. Sama ancamannya. Seperti Ancamannya sama ya, Pak? sekalipun dia tidak melakukan secara Materialnya tadi. tapi sama ancamannya. Wah. Kenapa dikatakan sama? Karena dia mempunyai niat yang sama. sudah ada niat. Ya. Jadi antara orang yang melakukan ataupun dalangnya dengan yang turut ini sama kehendaknya. Sama karena ingin membunuh Bersama seseorang. ingin membunuh. Ada niat. Ya. Sekalipun nanti perannya bisa berbeda-beda, Beda-beda. tapi ancamannya Sebenarnya harus sama. sama. Nah, itulah dikatakan turut. Wow. Tapi kalau membantu itu hukuman pokok dikurangi sepertiga. Sepertiga. Ya, jadi kalau misalnya kepada pelaku utamanya itu ancaman pidananya 15 tahun, maka kepada pelaku pembantunya itu 10 tahun. Oh, 10 kira-kira tahun. 10 tahun, kira-kira seperti Sepertiga. itu. Itu konsekuensinya. Nah, terhadap pelaku yang turut tadi, turut serta melakukan, ya ikut atau bersama-sama dengan dalangnya tadi, itu diancamkan pidananya sama tadi ya, hukuman pokoknya sama, ya. Kenapa demikian? Karena Ya. apa yang dikehendaki oleh dalang tadi atau pelaku intelektualisnya tadi, itu juga yang dia kehendaki juga Kehendaki, sama sama-sama. kehendaknya, sama kehendaknya. Jadi keinsafannya sama ya, dia sama-sama mau melakukan pembunuhan itu. Dengan mungkin beda-beda perannya. Nah, bisa seperti itu. Makanya dikatakan turut Turut serta. Tapi sedangkan di dalam membantu melakukan, itu dia hanya membantu memberikan bantuan, tapi dia tidak ikut serta dengan tidak secara langsung. Gitu. inisiatifnya tidak ada untuk membunuh. Silakan lu bunuh, tapi lu bunuh mau apa? Ini saya bantu. Misalnya tapi tadi pembantuan itu tadi bisa saja dengan seketika itu, misalnya ini contoh terlepas dari contoh kasus ini ya, supaya lebih jelas. Lebih jelas. Misalnya si A sementara aniaya si B, ya. Terus lewat si C atau si X, Iya. dia bawa parang. Begitu dia lihat parangnya si C, si X tadi, ya, langsung sini kau punya parang dulu, saya bacok ini orang gitu. Dia kasih, silakan. Dia bacok. Secara tidak langsung membantu. Ya, itu namanya Contohnya. membantu saat berlangsung Berlangsungnya terjadi tindak pidana gitu ya. Dia pakpok. Tapi ada orang yang membawa parang, nah itu dia serahkan.
Ataupun di dalam penembakan misalnya ada juga seseorang misalnya dia tidak mempunyai pistol, lalu saya misalnya ya, saya pergi, saya berniat untuk membunuh seseorang. Nah, lalu saya tidak punya pistol. Dengan cara apa saya, oh ada teman saya punya pistol. Saya minta sama dia pistolnya. Tolong pinjam pistol kamu dulu. Untuk apa? Saya mau membunuh si Anu. Nah, gitu. Dia tidak ikut. Dia bukan turut serta, tapi membantu. Karena dia memberikan saran itu tadi. Karena padahal dia sudah tahu bahwa ada tindak pidana yang ya, terjadi. Dia tahu. Apalagi pistol itu kan ada surat-surat isinya, tidak sembarangan. Tapi kan Bapak, mereka ini tersangka ini 3 tersangka lain ini mereka kan di bawah perintah atasan begitu Nah, Bapak. itu mungkin pandangan hukumnya ada yang pandangan berbeda. hukumnya itu seperti apa Bapak? Gitu. Ya, jadi ini yang saya katakan tadi, kalau seandainya dia dalam perintah atasan ya, kita juga memang mendengarkan seperti itu kesaksiannya. Karena kita tidak buat-buat lagi, karena kita mendengarkan bahwa mereka-mereka itu atas perintah. Cuman saya lihat, saya lupa yang siapa itu yang ikut diancam dengan pasal 340. Ada ya, di antara mereka itu ada yang diancam dengan pasal 340. Artinya kembali ke seperti yang saya kemukakan tadi, bahwa apa yang diinginkan oleh atasan yang memerintahkan tadi, berarti diinginkan juga sama dengan bawahannya tadi. Tapi bagaimana dengan Barada E? Dia kan 338. Nah, kan begitu ya. Berarti dia tidak sama keinsafannya, tidak sama keinginannya dengan si yang pemberi perintah tadi, tidak sama. Makanya dia diancamkan di pasal 338. Sedangkan yang lain berarti sama. Disitulah kalau menurut saya dia masuk pada pasal 340 perencanaan. Jadi anak buah yang tadi ikut atau beberapa orang tadi yang diancamkan pasal 340-nya berarti dia sama keinginannya, kemauannya, kehendaknya dengan si pemberi perintah begitu. Sedangkan Barada E dia tidak sama keinginannya. Kita tahu dalam kesaksiannya kan dia bilang terakhir itu karena dia juga diancam. Nah, ini yang perlu bagi saya di sini perlu diselidiki oleh pihak-pihak yang berwajib ya. Kita tidak tahu, kita kan memprediksi ya. Satu sisi Barada E bilang, dia katakan dia melihat ya kan, si FS pada waktu korban ya, Brigadir J posisi tergeletak berdarah, dan si FS tadi memegang pistol. Nah, kira-kira begitu ya kan? Ya. Blok apa ya? Pokoknya dia lihat. Nah, bagi saya di sini masih perlu kita, walaupun dia sudah mengakui terus terang dan lain sebagainya, antara pengakuan dia melihat si FS memegang pistol dan sementara terlungkup si korbannya, lalu kapan dia disuruh tembak? Oh iya. Nah, di sini perlu penjelasan supaya menjadi lebih terang perkara ini, kasus ini. Apakah Barada E menembak mayat atau menembak manusia? Betul. Nah, itu kan perlu di situ. Di sini yang saya pikir belum begitu jelas. Memang usaha dari pihak penyidik berusaha supaya memenuhi syarat untuk tersangka dulu ya. Nah, itu kita maklumi. Cuman supaya jangan terlupakan, itu keterangannya itu perlu diperjelas oleh pengacaranya bahkan sekali ya, supaya kita tahu antara dia memberi keterangan melihat. Kalau saksi itu kan melihat, mengetahui, merasakan, jelas di situ ya, mengetahui. Dia melihat FS memegang pistol, sementara korban ada tertelungkup berdarah. Ya. Lalu satu sisi dia mengakui, dia juga menembak.
Kan dia mengakui menembak Iya, sekarang betul. ini. Pertanyaan kita sekarang, waktu dia menembak itu dia menembak mayat Iya. atau menembak manusia? Manusia. Nah, itu perlu di situ. Itu beda ya Bapak? Beda. Beda. Ternyata. Artinya menembak mayat berarti nafas sudah habis. Sudah habis. Nah, disinilah visum et repertum itu pentingnya nanti menjelaskan bahwa dia ini waktu dipegang FS itu pistol Pistolnya. itu dilihat oleh Baradae, apakah dia sudah mayat? Nah, kira-kira Itu begitu. perlu pembuktian lagi ya. Perlu pembuktian. Nah, itu visumnya yang menentukan. Harus menentukan kapan dari- dia menghembuskan napas terakhirnya. Jam berapa? Kalau seandainya visum et repertum dokter forensik yang pertama sama visum et repertum dokter forensik yang kedua hasilnya berbeda, apakah dokter forensik yang pertama itu bisa dipidana, Bapak? Iya. Atau bagaimana menurut Iya, Bapak? karena turut Nah, membantu ini atau memang apa menarik seperti ya. itu ya. Artinya, bagi saya ini sangat penting diungkapkan ya, karena bahkan oleh pengacara dari si korban Brigadir Brigadir J. Sebenarnya visum yang pertama itu bukan visum, tidak ada, itu bukan visum itu, gitu. Karena Ya. dia hanya apa ya istilahnya menyatakan bahwa ada kematian, tapi sebenarnya dia tidak tulis Apa yang terjadi? apa yang terjadi, ini lubang apa, ini luka Iya, apa, iya, ini kan tidak ada tidak ada. penjelasan. Berarti menurut pengacaranya saya setuju juga itu sebenarnya bukan visum, ya. Jadi oleh karena itu kalau ya namanya kita mencari keadilan ya, mencari kebenaran atau istilah hukum pidana itu kebenaran material, ya. Kebenaran yang sebenar-benarnya, ya. Benar hakiki. Tidak diponis hakiki, kebenaran Iya. hakiki ya. Nah, Terus- jadi kalau dengan demikian kita lihat berarti belum kebenaran yang sebenar-benarnya kan? Betul. Karena kita lihat juga di berita-berita mulai dari tanggal Iya. 8 itu bagaimana mayat atau bagaimana jenazah dibawa ke kampung ke Ya, orang tuanya, misalnya tidak boleh Ya, diperlihatkan. tidak boleh Dibuka dibuka dan lain ceknya, sebagainya. betul. Seandainya keluarga korban tidak melihat, berarti selesai. Iya. Berarti kebenaran material tidak ada. Tidak. Itu kebenaran dibuat-buat. Nah, kira-kira gitu ya. Mereka ya. Nah, jadi memang bagi kita saya kira mencari kebenaran yang sesungguhnya, apalagi kita orang-orang kalangan akademisi Iya. yang kita tidak bukan poles-poles, tetapi secara ilmu, secara ilmiah kita mau ikut juga mengambil bagian, paling tidak memberikan informasi-informasi secara ilmiah supaya sebagaimana tadi yang ditanyakan oleh Nona, visum et repertum pertama itu saya setuju dengan pengacaranya Iya, tadi ya, bahwa Pengacara korban. sesungguhnya itu bukan visum. Ya, oleh karena itu secara kode etik pertama Oh, kode etik, secara kode etik. ya itu saya kira demi kebenaran tadi pihak-pihak yang berwajib harus menyelesaikan itu. Ya, mengapa demikian? Mengapa Ya, kan demikian? gitu ya. Kemudian dari sisi HAM, Sisi HAM juga. mengapa dilarang tidak Dilarang. boleh Iya, dibuka dan betul. lain sebagainya, itu pun sudah dijelaskan. Sudah Kita dengar, hanya kita hanya menyetujui ya. Saya setuju dengan itu. Dari sisi HAM juga waktu pertama diberitakan bahwa Brigadir J itu sebagai korban tembak dan lain sebagainya, lalu dibawa ke kampung halamannya, lalu dilarang untuk dibuka, Ya. itu sebenarnya sudah terjadi pelanggaran HAM. Dan Ya, disitulah muncul kecurigaan dari Kecurigaan pihak keluarga, Ya. masyarakat. Jadi secara yuridis saya kira ini perlu diluruskan. Bagi mereka-mereka ini kan kasihan, mereka dipercayakan Betul. untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kematian seperti itu, lalu mereka tidak sungguh-sungguh bahkan ya tanda petik membuat masyarakat resah sekali karena ketidakjujuran atau karena adanya sandiwara di dalamnya. Ya. Dengan adanya kita akan menantikan bagaimana hasil visum. Iya, itu akan bisa dinantikan. Tapi sebagian kan sudah dibuka oleh Iya. pengacara walaupun belum resmi ya, tapi
bagaimana antara apa yang dikemukakan pertama oleh pembawa berita pertama itu kan dikatakan terjadi tembak menembak. Iya, itu saya mau ingin tanyakan seperti itu. Sekarang sudah digugurkan, berarti tidak ada tembak menembak lagi. Penembakan. Kan yang terjadi kan konferensi pers pertama itu kan diceritakan bahwa kronologinya kan tembak menembak. Iya, polisi tembak polisi di rumah polisi. Iya. Akhirnya sekarang sudah bergeser, ternyata itu sebuah pembunuhan. Iya. Nah itu menurut pandangan Pak, apakah itu juga termasuk sebuah usaha untuk menghalang-halangi? Karena ya seperti tadi banyak hal yang sangat-sangat dicurigakan seperti. Iya, itu bagian pertama dan sampai pada penyelidikan dengan adanya informasi bahwa telah diambil CCTV, telah diambil banyak kejadian handphonenya korban, semuanya itu saya kira itu termasuk pada perbuatan-perbuatan menghilangkan ataupun mau menghalang-halangi proses penyelesaian terjadinya tindak pidana. Itu sudah jelas. Itu sudah jelas menghalang-halangi, ya. Bahkan kita lihat bagaimana akhir-akhir ini beberapa hari yang lalu dengan hari ini kan justru keterangan itu yang penting sehingga status FS itu dijadikan sebagai tersangka, ya, sebagai alat bukti, dengan menghilangkannya semua. Bagi saya sejak dari awal sudah pernah bahkan saya komen juga, itu yang paling penting kita dapatkan, saya bilang bajunya. Ternyata baju dari korban. Baju dari korban itu. Dari awal saya sudah, jangan mereka lupa tuh, saya pikir. Informasi itu, bajunya harus kita tahu. Baju saat dia ditembak. Nah itu penting, karena dari baju itu akan bisa menjelaskan banyak hal di situ. Betul. Ya, sekalipun ada dramatis, tapi bisa dijelaskan. Saksi bisu. Ya, dia bisa menjelaskan itu. Dan pertanyaan selanjutnya nih Bapak, kan ada muncul justice kolaborator. Ya. Itu tuh sebenarnya apa, Bapak? Ya baik, terima kasih ya. Memang istilah justice kolaborator ini sesungguhnya lebih sering dikenal di kasus-kasus korupsi ya, seperti kasus ataupun korupsi. di terorisme. Tapi dalam rancangan hukum pidana kita sekarang, justice kolaborator itu kayaknya sudah dibuat menjadi satu sistem sekarang ya. Diperluas. Itu menjadi sistem, diperluas. Jadi kurang lebih kalau dulu itu dikenal juga dengan istilah saksi mahkota. Jadi substansinya saksi kolaborator itu bahwa orang ini mengetahui, saksi ini lebih mengetahui, lebih banyak dia tahu tentang tindak pidana itu. Ya. Kalau kita bawa ke dalam kasus ini, berarti dialah yang paling tahu, lebih banyak mengetahui tentang terjadinya tindak pidana itu. Kira kurang lebih seperti itu. Nah, sekalipun dia juga bagian dari pembuatnya, tapi ketika dia dijadikan saksi, maka apabila dia mau menerangkan apa yang dia tahu semua tentang peristiwa pidana itu, maka diberikan keringanan kepada orang ini nanti pada akhirnya. Pada akhirnya. Ya, makanya sekarang setelah Baradae mau menjelaskan semua, makanya dalam beberapa hari ini mungkin dia dialihkan menjadi ini justice kolaborator itu. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih substansinya itu orang inilah, saksi ini banyak mengetahui tentang peristiwa pidana yang terjadi. Nah, Oke Bapak, apakah Brigadir J tetap dituntut melakukan kasus pelecehan seksual pada Ibu Putri Cendrawinata padahal dia kan sudah meninggal, Bapak? Bapak bisa menjelaskan sedikit? Dari pandangan inilah hukumnya. Iya. Baik, ya. Jadi sebenarnya kalau menurut pandangan saya ya, dengan adanya tersangka-tersangka baru dalam kasus ini, sebenarnya
kasus pelecehan seksual itu menurut pandangan saya dengan sendirinya sudah gugur sebenarnya. Kenapa dikatakan begitu? Karena ketika tadi waktu kita sudah berbicara bahwa saksi Baradae melihat pelaku yang lain memegang pistol saat Brigadir J sudah bersimbah darah. Ya. Saksi melihat seseorang memegang pistol. Nah, seperti itu ya. Yeah. Kemudian dengan dijadikannya tersangka, ya, ini FS, ya kan? Berarti kapan terjadi pelecehannya? Kok dia sudah bersimbah darah di sana saat itu ya, kira-kira begitu. Iya, kita kan rangkaikan kronologis ini. Ya. Berdasarkan fakta yang ada. Ya. Padahal awal-awal kan dikatakan penyebab terjadinya tembak menembak karena si Baradae melihat bahwa ada teriakan, mendengar ada teriakan. Lalu ada apa ini? Dia turun dari lantai 2 turun. Nah, begitu dia tanya, langsung Brigadir J menembakkan tembakan. Seperti terjadi tembak menembak. Kira-kira begitu ya. Nah, dengan adanya dengan adanya penetapan tersangka-tersangka, lalu pertanyaan logisnya, bagi kita kapan terjadi pelecehan? Iya. Kok betul. sudah ada mayat kok? Nah, tergeletak di situ, kira-kira begitu ya. Jadi bagi saya dengan sendirinya itu sudah pelecehan seksual tidak ada lagi ya. Itu dari awal orang sudah prediksi seperti itu. Hanya skenario yang dibuat. Hanya pengacara dari si Putri ini ya tetap saja bersikukuh ya. Ya. Sekarang coba kira-kira si pengacara ini sekarang dia membuat pikiran-pikiran apa lagi untuk itu sebenarnya. Dengan sendirinya sudah gugur ya. Bagi saya itu tidak ada lagi alasan-alasan adanya pelecehan seksual kalau menurut saya. Seperti itu. Dengan kronologis itu tadi itu. Kita kan bisa logikakan ya. Logiskan gitu. Karena ini juga bisa berkembang lagi kan Bapak. Ya. Kalau misalkan ada informasi baru atau fakta baru yang ditemukan mungkin akan berkembang lagi jauh ke depan. Ya. Kalau orang-orang yang berusaha untuk menghalangi proses penyelidikan Bapak seperti menyembunyikan alat bukti, itu apakah dia juga dikenakan pidana Bapak atau? Iya, saya kira ini memang jelas-jelas kalau kita lihat di pasal 221 KUHP ya, menghalang-halangi, mengurangi, menghilangkan dan lain sebagainya ya, kita tidak. Tapi intinya seperti itu bahwa kalau orang-orang yang ikut mengambil bagian untuk menghalang-halangi tentang terjadinya peristiwa pidana itu supaya tidak terungkip, maka itu bisa diancam dengan pasal 221 KUHP atau pasal-pasal yang lain juga masih ada yang lain. Iya. Nah, itu kurang lebih di situ ya kalau menghalang-halangi. Dan terkait dengan itu ada apa? Penasihat dari komunikasi ya kalau tidak salah. Itu apakah dia juga bisa dikenakan pidana Bapak karena misalkan dia menyebarkan berita bohong, apakah itu bisa dikenakan pidana? Iya, itu sebenarnya mungkin itu tidak ada aturannya, kita lihat di dalam KUHP yang lebih pas ya, lebih pas. Tetapi di Undang-Undang IT ya nomor berapa itu ya? Nomor 1 tahun. Itu di pasal 28-nya tadi. Ya, kita bisa lihat di sana orang-orang yang memberitakan berita-berita bohong, itu bisa diancam di sana. Jadi siapapun yang selama ini ikut membuat berita-berita bohong sehingga menyesatkan pikiran-pikiran kita semua, kita menduga-duga, akhirnya kalau secara iman ya kita juga jadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi batu sandungan. Kita ikut memprediksi, kita menaburkan benih ini. Nah, itu gara-gara pemberitaan bohong kan. Ya, oleh karena itu bagi saya orang-orang ini juga harus diusut secara hukum. Ya, mungkin kalau
orang-orang kepolisian yang misalnya menyebarkan berita-berita bohong itu, ya maka salah satu dulu dari perkap kepolisiannya ya, aturan-aturan kepolisian kan ada mengatur tentang hal-hal begitu, ketidakprofesionalannya dan lain sebagainya. Nah itu kita serahkan kepada pihak kepolisian yang kita selama ini kita agung-agungkan mereka untuk mengayom masyarakat dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Tapi mengenai tanggapan Pak sendiri terhadap kasus ini, gimana tanggapan Bapak soal kinerja kepolisian tersebut? Apakah Bapak punya tanggapan sendiri? Iya toh kan? Iya, saya kira kita sebagai masyarakat yang merindukan keamanan, merindukan keadilan, kebenaran dan lain sebagainya. Saya sendiri ya dalam beberapa kasus saya melihat bukan semua ya oknum oknum. Kita bicara oknum kepolisian oknum kepolisian. Contoh kasus MKC ya kalau kalian ikuti ya. Kasus MKC itu bagaimana seorang yang diduga memfitnah agama ya. Ya. Itu MKC itu kasusnya seperti itu ya. Oke lah, kalaupun dia dikatakan bersalah, sebelum diproses itu ada oknum polisi juga yang namanya Napoleon Bonaparte. Permisi dikasih tinja ataupun tai, dimakan oleh si MKC. Itu jenderal berbintang 2 juga gitu ya, kira-kira begitu. Ini oknumnya, oknum. Nah, bagaimana Bapak Kapolri melihat hal itu kan, kira-kira begitu. Coba dilihatlah itu. Apa yang telah diberikan hukumannya kepada si Napoleon Bonaparte. Seperti itu. Jadi ini contoh yang tapi dalam kasus ini Bapak, tanggapan Bapak terhadap kinerja Polri? Dalam kasus ini juga dari awal tadi skenario kita lihat bahwa dalam kebenaran materinya tadi sudah tidak jelas ya, dari awal sudah direkayasa sedemikian rupa sehingga kalau tadinya keluarga Brigadir J tidak berteriak untuk mau harus buka itu peti jenazah, mungkin sudah selesai masalah. Nah ini kan ada ketidakjujuran di dalamnya. Nah jelas bagi saya ini sangat-sangat jadikanlah cermin ini bagi pihak kepolisian. Kalau tadi oknumnya mungkin, tapi di sini ada rekayasa. Jadi bagi saya ini sengaja dibuat sedemikian rupa, mau mengaburkan, ataupun dikatakan istilahnya sekarang kita dengar kerja tidak profesional. Itu kan dihaluskan sebenarnya ya. Dihalus-haluskan seperti itu supaya jangan terlalu menohok begitu. Tapi bagi saya, bagi dari pihak kepolisian ya sebagai lembaga yang kita anggap sebagai memberi pengayoman kepada masyarakat, keamanan, tentu meneduhkan hati masyarakat yang mencari keadilan dan lain sebagainya. Kinerja yang sekarang ini bagi saya kalau dibuat nilai 1 sampai 10 itu nilainya 3 ya. Kira-kira begitu. Nilai 3. Kita kan artinya dari kalangan akademisi kan semuanya kita bikin ukuran kira-kira begitu. Supaya lebih objektif Lebih objektif. Jadi kalau dibikin nilai 1 sampai 10 ya dia masuk pada 3 lah dalam kasus ini. Ya, seperti itu. Yang terakhir. Saya mau tanya Bapak, ini tentang ancaman pidana. Tadi ada tentang penjara seumur hidup Bapak. Maksud dari pidana penjara seumur hidup ini maksudnya seperti apa Bapak? Pidana penjara seumur hidup. Apakah hingga dia meninggal di dalam penjara atau ada argumen lain tentang pidana penjara seumur hidup? Iya. Baik. Ini juga bagi pengetahuan kita, pengetahuan masyarakat penting juga ya. Memang secara etimologi tadi sesungguhnya kalau namanya penjara seumur hidup, maka dia berada di penjara sampai selesai hidupnya. Kira-kira begitu ya. Itu sebenarnya maknanya. Namun dalam perkembangannya lembaga pemasyarakat dulu istilah-istilah penjara ini berubah
ada BUI, ada penjara, baru terakhir menjadi lembaga pemasyarakatan. Dalam lembaga pemasyarakatan itu yang ditonjolkan adalah sisi kemanusiaannya, seperti itu ya. Oleh karena itu, karena dilihat dari sisi kemanusiaan tadi, sekalipun mungkin seseorang itu terancam dengan pidana mati, pidana seumur hidup karena pembunuhan berencana tadi, tetapi secara praktis, secara praktek, ya, ketika orang itu dianggap sudah sangat-sangat baik, ya, kehidupannya di dalam penjara, maka ya mungkin masih diberikan, kalau dibilang remisi sebenarnya tidak ada remisi lagi kan, seumur hidup. Tetapi karena orang ini dianggap baik sekali, makanya dari sisi kemanusiaan, dari seumur hidup tadi ada dibikin perubahan, ya, dirubah. Kalau saya lupa ya, kayaknya ada aturannya itu, dirubah statusnya menjadi 20 tahun. Oh, ya, seperti itu ya. Menjadi tidak seumur hidup lagi. Tidak begitu ya. Nah, contoh dulu kalau tidak salah itu tadi yang Japikir Sinaga gitu ya. Dia seumur hidup karena kasus pembunuhan berencana di Siantar dulu sana ya. Setelah dia lama sekali di dalam penjara, ya mungkin tidak mati-mati di penjara, tapi diberi haknya untuk kalau dia mau keluar silakan. Tapi kan dia tidak mau. Saya sudah di penjara saja terus. Sudah nyaman ya. Saya tidak tahu lagi bagaimana sekarang si Japikir Sinaga itu ya, apakah dia masih hidup atau bagaimana. Tapi ini sudah lama sekali kasusnya seperti itu. Nah itu jadi pengertian secara etimologinya tadi seperti itu, seumur hidup seperti itu. Gitu. Terus mungkin untuk ini pertanyaan penutup nih, mungkin ada pesan Bapak untuk kita sebagai masyarakat juga teman-teman yang nonton, pesan dalam menanggapi kasus ini itu bagaimana dari Bapak sendiri? Ya, jadi kita juga merasa dalam penyelesaian kasus ini 3 hari yang lalu sampai sekarang ya, saya kira kita pantas juga memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian, kepada pihak kepolisian karena bagaimanapun mereka masih tetap menjaga marwah kepolisiannya. Kita lihat 3 hari terakhir ini. Memang waktu awal-awal itu terus terang, saya juga sebagai orang yang belajar tentang hukum, saya sedih, saya tertekan. Bagaimana ini masyarakat Indonesia seperti ini? Sudah 4 kali presiden, sampai 4 kali presiden mengingatkan, coba bagaimana itu ya, seperti itu. Tapi kita harus berikan apresiasi yang terakhir ini. Dan bagi masyarakat tentu kita tidak boleh mencela dan lain sebagainya. Tapi jangan pula dibilang kita memberikan, kalau kita memberikan opini yang baik, kenapa tidak? Kan kita juga bisa memberikan dari segala penjuru, bisa kita saling sharing lah, saling mengisi dan lain sebagainya. Saya kira tidak ada salahnya. Jadi bagi pengacara-pengacara juga yang selalu membatasi pikiran-pikiran orang baik, itu tidak baik juga. Demokrasi kita di mana? Ini kita dari kalangan akademisi. Jadi selama kita memberikan pendapat, opini yang baik, itu tidak ada salahnya. Jangan seperti yang kita dengar itu, ada yang mengatakan, ada yang kita pernah dengar di sana, ahli nujum dari sana kan gitu. Itu kan tidak baik ya. Dari pengacara yang satu mengatakan pengacara yang sana nujum, ada ahli nujum dari sana gitu. Padahal yang kita bicarakan ini kan tidak kosong gitu. Kita berbicara tidak kosong. Substansinya ada. Substansinya ada gitu. Nah, jadi bagi pengacara-pengacara yang lain juga kalau melarang orang untuk berdemokrasi, memberikan opini dan lain sebagainya, itu juga salah ya. Cuman kita himbau semua masyarakat, mari kita jangan melebih-lebihi. Kalau kita tidak tahu, jangan membicarakannya kalau kita tidak tahu. Ini satu terakhir yang saya kan sering ikut ada channel-channel di sana dan lain sebagainya. Ini saya tidak tahu, saya tidak beritahu channel yang mana, tapi ada orang membicarakan maksudnya KUHP.
Ya, maksudnya KUHP ya. Betul. Misalnya yang kita bicarakan tadi, pasal 55 dan Yunto pasal 56 KUHP maksudnya. Tapi dia bilang KUHAP. Nah, KUHAP itu kan ya, kita karena tahu bahwa orang itu tidak terlalu paham tentang KUHAP dan KUHP, ya kita anggap biasa-biasa saja, ya kira-kira begitu. Jadi ini kan pembelajaran bagi kita semua ya. Buat kita juga. Saya juga merasa kuliah di sini. Oke, satu dua kata buat closing statement untuk hukum yang ada di Indonesia ini, Bapak. Anak hukum juga pasti nonton nanti. Oh ya. Jadi saya kira mari kita betul-betul mencari kebenaran material kalau memang menyelesaikan suatu peristiwa seperti ini. Bagi penegak-penegak hukum itu, baik kepolisiannya, kejaksaannya, hakimnya nanti, ataupun pembela, fokus pada kebenarannya gitu. Jadi kalau benar, katakan benar, seperti itu ya. Itu kita harapkan seperti itu. Terima kasih. Oke, mungkin sekian dari Ketong itu teman-teman. Mungkin teman-teman bisa dapat pelajaran yang dari Bapak sampaikan, banyak pelajaran yang bisa ambil. Sekian dari Beta Rizal Dan Beta Melani. Sampai jumpa di Batukar Ide.